warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat dan juga rahmat. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa taat kepada Allah ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada kita. Bukan karena kita memang orang yang bertakwa, bukan karena kita memang orang yang taat, tapi karena memang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah begitu luas. Inna rahmatallahi wasi'ah. Dan begitu pula kita nanti masuk ke dalam surganya Allah taala itu bukan karena amal soleh kita, bukan karena kumpulan sedekah kita, sholat kita, ataupun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tapi semuanya karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dibayangkan, kita tidak minta lahir sebagai seorang muslim, kita dilahirkan sebagai seorang muslim. Masya Allah, betapa susahnya orang mencari hidayah Islam, betapa sulitnya orang mencari kebenaran. Kita sudah dilahirkan dalam keadaan berada di dalam Islam. Ini sebuah nikmat. Kita nggak nyari hidayah, kita nggak mencari sesuatu yang benar, Allah takdirkan kita mudah untuk meraih keimanan, mudah untuk datang ke masjid, memberikan kita semangat untuk beribadah. Maka mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kasih sayangnya Allah sangat begitu luas kepada kita. Allah itu menciptakan malaikat yang berada di sekitarnya, yang selalu bertasbih, yang memikul arsy. Itu Allah ciptakan, mereka selalu mendoakan kita. Walaupun kita sedang tidur, walaupun kita sedang berjalan kaki, kita sedang tidak beramal soleh, mereka mendoakan kita. Ya. Apa yang mereka doakan? Ya, kemarin saya bahas ya, bahwasanya mereka mendoakan, ya Allah, waqihim adzabal jahim, jauhkanlah mereka dari siksa neraka jahim. Wa adkhilhum jannati adan, masukkanlah mereka ke surga Aden. Surga Aden niku napa jamaah? Kalau kita dengar surga Aden itu Masya Allah, surga yang sekali orang masuk tidak akan pernah keluar. Sekali dia senang tidak akan pernah sedih. Sekali dia bahagia tak pernah menderita. Ya. Maka kalau di dunia kita masih ada penderitaan, sakit hati masih ada dendam, masih ada ini dan itu, susah payah, surga Aden sekali masuk tidak ada keluar, bahagia selamanya. Itu doa malaikat. Dan bahkan kita didoakan juga waman sholaha min abaim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, didoakan untuk masuk anggota keluarga kita yang soleh. Ya Allah, masukkanlah ayah mereka, ibu mereka yang soleh solehah, masukkanlah istri mereka, suami mereka yang taat kepadamu, masukkanlah anak-anak mereka yang soleh, bersama berkumpul kembali seperti ketika di dunia. Ini pentingnya menjaga kesolehan daripada keluarga kita jamaah. Waqihimus sayyiat, ya Allah, jauhkanlah mereka dari efek buruk dari maksiat-maksiat mereka. Waman taqi sayyiat yauma idzin faqad rahimtah, siapapun yang dijauhkan dari keburukan pada hari itu, maka dia sungguh diberikan rahmat. Dan inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah, kasih sayang Allah. Bahkan kita tidak ngapa-ngapain, Allah siapkan malaikat yang selalu mendoakan kita. Kita saja yang penuh dengan noda berdoa kepada Allah dikabulkan, apalagi yang malaikat yang tidak pernah punya kesalahan. Masa Allah tidak mengabulkan? Maka begitu kasih sayang Allah kepada kita, jazakumullah. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah kasih sayang kepada kita, mari kita syukuri dengan taat kepada Allah dan juga dengan mencontoh daripada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena konsekuensi kita cinta kepada Allah, kita harus mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau berikrar, kalau engkau meyakini bahwasanya dirimu itu cinta kepada Allah,
maka ikutilah jalanku, ikutilah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dicintai oleh para sahabat itu dengan cinta yang luar biasa jamaah. Diceritakan oleh Urwah, sahabat Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Beliau itu salah satu sahabat yang dikisahkan wajah beliau mirip dengan Nabi Musa. Ya, wajah beliau paling mirip dengan Nabi Musa. Ketika itu beliau belum masuk Islam, masih musyrik. Di perjanjian Hudaybiyah, beliau ketemu dengan Nabi, mengikat perjanjian, berunding dengan Nabi. Nah, ketika beliau ketika musyrik saat itu melihat para sahabat di sekitar beliau, kemudian beliau pulang ke Quraisy, beliau mengatakan, wahai kaum Quraisy, demi Allah, aku sudah tahu para raja seperti apa. Aku sudah diutus kepada para raja. Aku telah diutus kepada kaisar, ya, kaisar Heraklius, Kisra dan Najasyi. Tapi demi Allah, aku tidak pernah melihat dia mengucapkan demi Allah, karena orang Arab itu sebetulnya menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah patung. Itulah kesyirikan mereka. Raja pun yang diagungkan oleh para sahabat anak buahnya itu tidak seperti Nabi Muhammad diagungkan oleh para sahabat. Bagaimana? Bahkan ketika tidaklah dia membuang dahaknya kecuali telapak tangan sahabatnya rebutan untuk mengusapkan ke wajah dan kulitnya. Ini khusus Nabi, khusus Nabi. Nah, kiai ataupun manusia biasa, Pak Ustadz, ya jangan ditiru. Ini khususon Nabi, ya, khususon Nabi. Jika Nabi berwudu, maka mereka hampir saja berkelahi memperebutkan sisa wudunya. Mana ada raja yang seperti ini, kaisar yang seperti ini, ya. Jika dia berbicara, mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam pandangan mereka kepadanya karena keagungannya Nabi Muhammad SAW. Ini contoh, ya, betapa cintanya sahabat kepada Nabi SAW. Dan memang harus seperti itu jamaah. Konsekuensi kita cinta kepada Allah harus meletakkan Nabi, cinta kita kepada Nabi itu di atas cinta kepada keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Bahkan kepada diri kita sendiri. Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara jika seseorang memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, salah satunya adalah Allah dan Rasulnya dia lebih cintai daripada yang lain, ya. Allah dan Rasulnya dia lebih cintai daripada yang lain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga saya, artinya Nabi Muhammad SAW, lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari nomor 16. Jadi kalau kita lihat diri kita sendiri jamaah, kita itu sebetulnya cinta kepada Nabi itu standarnya kayak apa sih? Ya, seperti apa? Kalau dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, jauh sekali. Jauh sekali. Seperti sahabat Bilal bin Rabah yang kalau diceritakan adzan lagi ketika Rasulullah wafat itu sudah enggak kuat itu, ya. Walaupun kisahnya juga masih perlu ditelusuri. Ataukah kita cintanya kepada seperti sahabat-sahabat yang tidak bisa dibandingkan jamaah Allah. Jadi mari kita pupuk, ya, sedikit demi sedikit berusaha mencintai beliau. Kenapa? Karena seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintainya, ya. Alaman ahabbahu. Almar'u alaman ahabbahu. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai jamaah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3688. Nah, yang meriwayatkan hadis ini Imam sahabat Anas bin Malik. Yang meriwayatkan hadis ini sahabat Anas bin Malik. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dicintainya, mengatakan seperti ini, kalau begitu, ya, aku mencintai Nabi Muhammad SAW, aku bisa berharap bersama mereka, karena amalanku tidak bisa seperti mereka. Dengan mengandalkan saya cinta kepada mereka, harapan saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, harapan saya kita akan dipertemukan dengan Nabi. Walaupun kita mengandalkan amal soleh,
Masya Allah ya. Sulit sekali jamarukullah. Maksiat kita tidak terhitung. Sekali buka WA berapa pahala gugur, sekali buka YouTube berapa maksiat kita dapatkan ya. Kalau dibandingkan dengan zamannya Nabi, jauh sekali. Maksiat itu susah. Kalau orang mau berzina harus datang ke tempat maksiat. Sekarang orang nggak perlu jauh-jauh, bahkan di dalam kamarnya sendiri datanglah maksiat itu. Jadi kalau dihitung-hitung, kita dengan amal soleh kita dibandingkan dengan maksiat kita jauh sekali sama Allah. Maka dari itu paling tidak kula panjenengan sedaya memupuk cinta ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Harapannya kita dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Nah sekarang lagi hebohnya masalah nasab ya seorang Habib. Nah itu bagaimana itu? Maka saya sudah mencari-cari jamaah sedikit yang bisa kami bagi ketika ya nasab yang bersambung kepada Nabi, keturunan Nabi itu memang benar adanya. Dan di dalam Islam ketika seseorang mengaku-ngaku nasab ayahnya ini, nasab ayah ini dan dia berbohong, siksaan Allah berat. Jadi jangan sampai seseorang itu mengaku-ngaku saya bapaknya ini tapi asal ya, atau menipu, itu dosanya berat. Dan juga ketika ada seseorang datang, saya bapaknya ini, kakeknya ini, jangan diragukan. Apalagi ketika memang benar beliau adalah keturunan Nabi SAW. Padahal Nabi mewajibkan kita untuk mencintai keluarganya, kan berat ya. Maka seseorang itu dihormati karena 3 hal. Pertama, dia dihormati karena harta. Yang kedua karena ilmu dan kedudukannya. Yang ketiga karena nasabnya. Kalau dia nggak punya harta, dia punya ilmu, hormati dia. Nggak punya ilmu, punya nasab dari orang tua yang bagus, yang berjasa, yang punya kedudukan, hormati. Contohnya begini, kita pernah punya orang tua. Orang tua kita orang yang dihormati, punya sahabat, punya teman karib, teman dekat. Lalu orang tua kita sudah wafat. Kita kalau berkunjung ke sahabatnya bapak kita, kira-kira dihormati bukan? Dihormati. Oh, kamu anaknya ini toh. Dihormati, kemudian disanjung, terus itu karena kedekatan. Baru anaknya orang karena nasab. Jadi seseorang dihormati karena nasab. Nah, apalagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati ya. Adapun ketika ada orang yang mengaku Habib kemudian dia bersikap yang di luar batas agama ataupun di luar batas norma masyarakat, maka itu tentu ada hukumannya tersendiri ya, ada hukumannya tersendiri. Dan kita pasti tahu bagaimana cara bersikap ya ketika dia nasabnya memang tidak ada, dia ada ilmu dihormati, dia ada kedudukan dihormati. Intinya kita semuanya saling menjaga kehormatan orang lain. Jadi itu jamaah yang bisa kami sampaikan. Hati-hati saja ya, kita pupuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Semoga dengan cinta itu kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai ya. Dunia sementara, akhirat selamanya, mana yang kita prioritaskan terserah Anda. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dan mempertemukan kita kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.